Oke, selamat pagi. Kita coba melangkah lagi ke tugas yang sebenarnya dari mata kuliah perancangan arsitektur 2, yaitu di proses merancangnya. Jadi kita coba mulai masuk ke merancang ruang singgah personal. Oke, nanti silakan dibaca aja. Terima kasih sudah singgah, meski lalu pergi. Setidaknya bahagia walau hanya sesaat. Pas pembukaan di bulan Februari kan. Nanti kita tahu nanti tanggal 14 dilanjut apa enggak. Kita pikirkan lagi. Oke. Di tugas 4 ini kalian akan mulai merancang ruang personal, tapi sifatnya singgah, jadi sifatnya temporal. Jadi ada tahapannya. Kalian membuat definisi ruang singgah, kemudian menentukan aktivitasnya apa dari tempat itu, dari ruang singgah itu. Kemudian mulai membuat skematik desain dan segala macam. Ini ada beberapa contohnya. Lalu di terakhir adalah kalian mencoba menggambarkan. Jadi prosesnya adalah cari definisi dulu, sketsa. Kenapa pentingnya sketsa juga nanti akan coba saya jelaskan. Jadi tahapannya seperti ini. Membuat definisi singgah. Kenapa ini penting? Karena ini akan menentukan atau punya korelasi dengan aktivitas. Singgah yang seperti apa? Singgah itu apa dan segala macam. Itu nanti terkait dengan aktivitasnya. Dari aktivitas kemudian kita tahu geraknya, kebutuhan ruang sirkulasinya, ruang geraknya dan segala macam. Lalu baru kalian akan membuat desain ruang singgah tersebut. Lalu ini proses penggambarannya. Penggambaran dalam pengertian seperti kalian coba kerjakan sekarang di denah itu kenapa tugas yang kemarin kalian mencontoh denah supaya tahu notasi. Oke, dilanjut ya. Jadi dari definisi kemudian menentukan aktivitas, dari aktivitas tahu pergerakannya, tahu apa yang dilakukan, kebutuhan perabotnya dan segala macam, sehingga muncul ada ukuran dari ruang tersebut, baik dari ukuran geraknya maupun kebutuhan perabotnya, sehingga kalian bisa mencoba merancang sebuah ruang singgah sementara. Kita coba bongkar dulu definisi singgah itu sebenarnya apa sih. Singgah berhenti sebentar di suatu tempat. Kalau tadi di awal berarti kan tempatnya di hati seseorang. Jadi sifatnya itu sebenarnya berhenti sebentar, berhenti dengan waktu yang tertentu, cenderung waktunya pendek. Kemudian kaitannya juga dengan tempat berhenti, tapi berhenti ini ada waktunya. Selalu singgah itu dikaitkan dengan pelabuhan dan segala macam. Oke, itu apa definisinya. Oke, selanjutnya kalau mengacu di bahasa Inggris ada beberapa definisi. Dia ada yang mengunjungi dan segala macam. Jadi lebih ke bagaimana aktivitas di suatu tempat tapi sifatnya temporal, sifatnya sementara. Kembali lagi sedikit lah. Jadi datangnya tapi bukan menetap, tapi hanya singgah sejenak. Ini double makna ya. Sudah singgah sejenak. Jadi benar-benar hanya sebentar, sementara. Ada waktu tertentu dengan aktivitas tertentu sehingga diperlukan sebuah ruang gerak yang tertentu. Dan kenapa personal, kita juga mesti
perhatikan pemahaman personalnya. Jadi ada ruang yang disebut ruang personal, ada ruang intim, ada ruang personal dengan range-nya kira-kira sampai 1,2 meter kurang lebih lah, seperti itu. Contohnya bagaimana? Kita coba lihat perlahan. Definisi ruang, definisi singgah dulu. Ada yang sekedar, kalau kemarin ada sayembara yang membaca itu macam-macam kan. Tapi kemudian posisi membaca yang seperti ini atau yang akrobat seperti ini, ada beberapa yang seperti ini. Ini kan definisinya, kita bisa melakukan rancangan yang kayak gini kalau definisi singgahnya dan ketentuan aktivitasnya jelas. Termasuk juga kalau diperhatikan postur tubuh yang baik untuk kesehatan, terutama di punggung kalau aktivitasnya membaca. Jadi sudutnya segala macam, posisi kalau mengangkat, posisi kalau duduk, baik menyetir maupun membaca, atau bahkan tidur pun ada posisi yang tepat. Ini awal, jadi pemahaman singgah, kemudian postur tubuhnya juga diperhatikan, termasuk juga aktivitasnya seperti apa. Kita masuk lebih dalam untuk contohnya. Contoh ini. Ada kubikel, satu kotak, tapi fokusnya untuk membaca. Membaca yang bisa dia duduk, bisa dia rebahan. Dari posisi atau dari aktivitas membaca yang sifatnya temporal. Kemudian ini dicoba dipecah lah posisi benda ini kalau dikonstruksikan terdiri dari material apa, kemudian frame-nya apa, ini nanti pada proses penggambaran. Intinya adalah ruang singgah personal yang fokus pada aktivitas membaca. Kalau di skema ini proses aktivitasnya membaca, tapi bisa dikembangkan lebih lanjut untuk shelter para homeless segala macam. Idenya adalah bagaimana 1 meter persegi ini bisa menampung aktivitas membaca tersebut, baik seperti ini maupun dengan posisi rebahan lengkap dengan penutup yang transparan. Kayaknya sederhana ya, tapi lihat postur tubuh postur tubuh juga bagus. Kenapa? Ini ada jendela, kaitannya juga dengan pencahayaan ketika membaca tersebut. Kemudian bisa dipindahkan karena dia punya roda. Ini kaitannya kalau kemarin contohnya adalah sayembara ruang baca yang personal, lebih 1 orang. Oke, kita masuk lebih dalam lagi dengan kasus katakanlah banyak kita jumpai di beberapa kota baik di Indonesia maupun di Asia Tenggara adalah manusia, istilahnya itu manusia gerobak kan. Idenya adalah bagaimana aktivitas mereka ketika berteduh dan segala macam itu bisa diwadahi. Kemudian muncul desain seperti ini, sebuah ruang tempat tinggal atau tempat berteduh sementara. Ini nanti lebih jelasnya nanti saya kirim ke WA group aja karena gambarnya ternyata di sini tidak begitu jelas. Dengan ide atau dengan permasalahan yang sama, ternyata di negara 4 musim juga muncul yang sama. Ini terjadi ketika tahun 2018-2019 ketika banyak sekali pengungsi, terutama ada kerusuhan di beberapa tempat. Akhirnya kemudian Eropa karena kebanjiran para pengungsi atau juga meningkatnya kaum tunawisma di Eropa, sehingga muncul ada beberapa usulan kubikel seperti ini
yang bisa menampung aktivitas baik sekedar duduk membaca dan segala macam, tapi juga dipersiapkan untuk memasak, sehingga bisa dikembangkan lebih lanjut ide dasar dari ruang singgah personalnya ini menampung satu orang. Idenya hampir sama dengan yang ini sih sebenarnya. Ini kalau dikembangkan lebih lanjut memang bisa menjadi tempat untuk tinggal sementara. Karena kita tahu kalau di negara 4 musim kan tidak mungkin kita ngemper di depan toko saja karena dingin dan segala macam, ada iklim yang berbeda, yang iklim malam hari atau ketika musim dingin atau ketika musim panas, mereka juga perlu melindungi dirinya tidak hanya dengan pakaian saja, tapi juga harus dengan penutup yang lebih terlindungi. Berbeda dengan homeless yang ada di Indonesia, terutama cukup dengan payung biru, bukan tenda biru tapi payung biru cukup dengan melindungi diri dari hujan dan panas terik matahari, cukup seperti itu. Tapi idenya adalah kita bisa mengembangkan desain ruang singgah personal ini menjadi sebuah kubikel seperti ini. Portofolio juga bisa pindah-pindah. Atau ada juga yang mengembangkan seperti ini, tenda camping gitu kan, tapi bukan dom tenda camping yang seperti Mapala dan segala macam, tapi ini sifatnya untuk lebih bisa mengakomodasi, terlindungi dari dingin dan panas, ada sirkulasi udara yang masuk dan segala macam. Nanti ada contoh dari beberapa kakak tingkat yang ide dasarnya dari sini. Atau juga kembali dari aktivitas baik bisa membaca atau bengong dan segala macam, tapi perhatikan bentuk ini itu tidak sembarang asal melengkung. Ini ada postur tubuh, sehingga ini kan ada ukurannya kan. Saya nggak tahu di PA1 kemarin apakah sudah belajar tentang bidang bersaf. Ini aplikasi dari bidang bersaf sebenarnya. Itu bisa seperti ini, atau bahkan bisa seperti ini. Ini berkembang ketika masa pandemi, terutama untuk kantor-kantor yang tidak memungkinkan karyawannya untuk WFH, bekerja di rumah. Jadi mereka menyiapkan satu pot kecil, bukan pot tanaman ya. Jadi tempat mereka bisa beraktivitas, tetap bekerja, tapi alasan keselamatan, kesehatan dan segala macam masih terjamin. Atau yang sekarang kemudian masih dikembangkan lebih lanjut untuk beberapa kantor yang terkait dengan industri kreatif, karena terkadang satu orang itu, satu karyawan atau satu person itu dia perlu tempat yang merenung, perlu tempat untuk menyendiri, mencari ide dan segala macam. Jadi ini berbeda nanti dengan tugas kedua, ruang kerja personal. Nanti ruang kerja personal mungkin modelnya mungkin mirip ya, tapi kelengkapan fitur, kelengkapan perabot yang ada di dalamnya jauh lebih rumit dibanding yang ini hanya sekedar meja, ada kursi, ada pencahayaan, sedikit tempat kerja, karena akan digunakan oleh beberapa orang bergantian, secara bergantian. Tempat mencari ide. Kadang di beberapa kantor mulai muncul fenomena seperti ini, ada satu kubikel yang si karyawannya bisa mencari ide atau bisa merenung, mendapatkan ide di tempat-tempat ini. Atau juga bisa shelter seperti ini, ditempatkan di katakanlah di hutan atau di tempat-tempat wisata. Kita bisa nyantai, duduk segala macam sambil menikmati alam, karena sifatnya memang sifatnya sementara. Kalau tadi
contoh-contohnya hanya ilustrasi-ilustrasi, mungkin desainnya nanti yang akan kalian lakukan dan kalian akan kerjakan menjadi produk ujian tengah semester modelnya seperti ini. Jadi ada personnya, siapa, aktivitasnya bagaimana, kelengkapan atau handicapnya, ini soal wanita tua lengkap dengan payungnya dan segala macam, lalu posisinya seperti apa, kalau kalian menempatkan seperti gimana, lalu dari aktivitas tersebut ada perhitungan ergonominya, posisi postur tubuh, aktivitas, sehingga perlu ada ukuran dan segala macam, muncul produknya seperti ini. Kurang lebih target UTS-nya seperti ini. Kalian bisa yang ini bisa diabaikan untuk sementara. Macro site analysis atau micro site analysis bisa diabaikan. Tapi yang penting ada si personnya siapa, kemudian ada aktivitasnya, dan bagaimana bentuk itu dibangun, bentuk itu diwujudkan. Sampai sini ada pertanyaan? Ya. Ini contohnya targetnya seperti ini. Tidak harus digital, nanti ada contoh-contoh yang kita bisa lihat produk dari kakak tingkat. Tapi idenya adalah seperti ini. Jadi tentukan pesannya, tentukan aktivitasnya seperti apa, keperluannya seperti apa, perlengkapan perabotnya seperti apa, lalu perhitungan uangnya, ekonomi ini perhitungan uang dan kesesuaian dengan postur tubuh dan segala macam, bentuknya dibangun. Kalau mau dikaitkan ini sebenarnya ini sama dengan yang ini, kurang lebih. Itu ada pertanyaan sebentar. Oke, kalau nggak ada saya lanjut